Bab 11 Saya seorang sastrawan. Ucapkan selamat tinggal kepada Su Jie dan Ma Changyang, yang selama ini dikagumi oleh Jiang Bai, dan Jiang Bai pun pulang ke rumah. Keesokan paginya, ia dibangunkan oleh Su Jie. Ia mengantar Jiang Bai Hua selama 1 pagi dan melakukan semua formalitas. Kota hiburan dunia secara resmi jatuh ke tangan Jiang Bai. Pada saat yang sama, ketika ia tahu bahwa Jiang Bai sedang berjalan kaki, Ma Changyang mengirimkan S-600 yang sangat baru kepada Jiang Bai. Dan Su Jie juga tidak ambigu, dan segera memanggil seorang pria muda dan tampan dengan paras yang menarik untuk menjadi sopir Jiang Bai. Pria muda itu sangat pintar. Ketika ia melihat Jiang Bai, saudaranya pendek, dan ia mampu maju dan mundur. Ia berakting dengan baik dan dengan cepat memasuki perannya. Ia tampak seperti kematian Jiang Bai. Tidak peduli apa yang Anda pikirkan, setidaknya orang-orang di wajahnya cukup puas. Nama keluarga pemuda itu adalah Ma Xiaotian. Semua orang di minggu itu memanggilnya Xiaotian. Keluarga itu menyewa, jadi mobilnya terampil dan orangnya dapat diandalkan. Dia diatur oleh Su Jie, dan Jiang Bai juga menelepon. Hanya dalam 1 pagi, Jiang Bai bernilai $1 juta, membuatnya seperti awan, bahagia. Meskipun bisnis keluarga ini jauh lebih buruk daripada orang kaya sejati, secara alami jauh lebih kuat daripada orang kebanyakan. Tuan Jiang, makan bersama di siang hari. Setelah saya menyelesaikan semua transfer, saya sibuk selama 1 pagi, dan saya melihat bahwa itu sudah siang. Ma Changyang secara alami tidak mengenal dunia dan meminta makan malam. Ini, bagus. Jiang Bai ragu-ragu sejenak dan setuju. Bagaimanapun, dia masih menganggur sekarang, dan kota hiburan tidak tahu bagaimana mengurusnya. Saya hanya mengatakan bahwa saya harus menyerahkan kepada Su Jie untuk menangani hal-hal yang rumit. Saya selalu memahami kelengkapannya. Operasi diserahkan kepada mantan manajer Li Qiang, dan Cao Su adalah kapten keamanan. Sisanya tetap utuh. Bisnis api merah tidak berubah, dan Su Xian, miliknya sendiri telah menghabiskan waktu sebulan untuk menyelesaikannya, hanya untuk diperbarui secara otomatis setiap hari. Buku-buku lain yang tidak dia ingat, jalan Wenhao benar-benar terputus. Tetapi itu menganggur, tidak ada yang kembali. Keluarga itu juga memberi Ma Changyang wajah ketika dia tidak makan dengan baik. Haha, bagus, aku akan mengaturnya. Setelah mendapat persetujuan dari Jiang Bai, Ma Changyang sangat senang dan segera mulai mengatur. Dia sudah melihat bahwa Jiang Bai bukanlah orang di kolam renang. Orang seperti ini membuatnya melihat ke bawah cepat atau lambat, dan akan terlambat untuk sampai di penghujung hari. Jadi saya berpikir tentang hubungan dekat antara Lala dan masa depan. Sesaat kemudian, Ma Changyang mengatur restoran Hunan lokal yang tepat, dan kemudian ketiganya menyetir. Diikuti oleh pengemudi baru Jiang Bai, Xiaotian, dan pengemudi Su Jie dan Ma Changyang. Sepanjang jalan, 3 orang mengobrol satu sama lain dan menjadi lebih akrab satu sama lain. Musik Ma Changyang sangat populer dan sangat populer. Dia dan 2 orang yang dekat dengan Jiang Bai dan Su Jie memiliki percakapan yang baik, jadi Jiang Bai sedikit mengubahnya. Setelah setengah jam, beberapa orang pergi ke restoran Hunan. Ketika mereka memasuki pintu, mereka segera menunggu dan memperkenalkan mereka ke ruang yang sangat elegan dan elegan. Beberapa gadis jangkung berdiri di sekitar dan dapat melihat bahwa mereka telah menunggu lama. Beberapa orang baru saja memasuki pintu, dan hidangan yang telah disiapkan sejak lama ada di atas meja. Ada lebih dari 30 jenis, dan jumlahnya sangat banyak. Minuman, Ma Changyang bertanya dengan lembut. Bagus, jawab Su Jie. Jiang Bai juga tidak ambigu dan mengangguk. Langsung, setelah beberapa saat, 2 botol Maotai disajikan langsung. Setelah selesai makan, Ma Changyang pertama-tama bangkit, mendinginkan tubuhnya, dan minum segelas besar anggur, lalu menuangkan anggur itu. Su Jie dan Jiang Bai tidak menyangkal, hanya 2 botol yang diminum lebih dari 10 menit, lalu mengambil 2 botol. Sambil minum, tiba-tiba ponsel Jiang Bai berdering. Su Jie dan Ma Changyang bergegas menghentikan aksi di tangan mereka, dan membuat gerakan mencicit kepada orang-orang yang berdiri di samping mereka. Ruangan yang awalnya ramai dan luar biasa itu sunyi. Hei, apakah Jiang Bai? Sebuah suara terdengar, sedikit agak tebal, jadi Jiang Bai sekilas. Beberapa tidak dikenal. Ya, apakah kamu? Saya editor Anda, gendut. Haha, saya menelepon Anda untuk pertama kalinya. Ini nomor saya. Saya punya sesuatu untuk dicari. Apakah ini nyaman?
Telepon itu tertawa di ujung sana, dan kemudian berkata, suaranya sangat keras, dan suara telepon Jiang Bai tidak kecil, sehingga orang-orang di sekitarnya mendengarnya dengan jelas dan jelas. Edit, Su Jie dan Ma Chang yang keduanya saling memandang, tidak dikenal. Ah, ini aku, ya, ada apa denganmu? Apakah ada masalah dengan buku itu? Jiang Bai berkata dengan antusias. Kedua orang gemuk itu baik-baik saja. Keduanya tidak berkomunikasi selama sebulan. Terlebih lagi, ini masih merupakan dewa kekayaan. Jiang Bai tidak akan menyinggung perasaannya, dan dia tidak akan mandiri karena dia punya uang. Dia bukan tipe orang seperti itu. Begitulah masalahnya. Baru-baru ini, bukumu terlalu populer. Beberapa penerbit telah menghubungiku untuk membantumu menerbitkan. Aku telah memilih beberapa. Aku tidak tahu apakah kamu bersedia atau tidak, jika kamu suka. Tentu saja aku bersedia, aku percaya padamu, hal-hal yang kamu terbitkan, kamu dapat melakukannya, bagaimanapun, selama harganya tepat. Jiang Bai juga tidak ambigu, dan itu bukan tipe orang yang suka bekerja keras, dan dia menyetujuinya, lalu dua kalimat salam itu pun ditutup. Baru saja menutup telepon, saya menemukan bahwa kedua mata ini sudah sedikit melingkar, 2 pasang mata. Tidak, 5 pasang, termasuk 3 pengemudi, semuanya bertemu dengan penampakan hantu dan menatap Jiang Bai di depan mereka. Yang lain tidak tahu siapa Jiang Bai, mereka bisa jelas. Itu adalah lusinan orang yang bertarung di lusinan sungai dan danau. Adapun Su Jie dan Ma Changyang, lebih jelas bahwa Jiang Bai adalah master permainan nasional sejati. Seluruh orang Cina menggerakkan jari-jarinya dan tidak dapat menemukan 20 master nasional. Itu adalah trik untuk mematahkan pohon besar lebih dari 30 cm, sebanding dengan raksasa super tank humanoid. Model seni bela diri, para tiran besar di sungai dan danau memiliki kayu. Orang seperti itu benar-benar akan menulis buku. Dan juga menerbitkan. Api besar. Mendengarkan makna ini, banyak penerbit bergegas untuk mendapatkannya. Ya Tuhan, apa yang kamu bercanda? Apakah hari ini hari April Mop? Ma Changyang, Su Jie, mereka merasa otak mereka tidak cukup untuk beberapa saat, atau apakah ada ilusi? Batuk, kakak baru saja, apakah itu? Pada akhirnya, Su Jie tidak menahannya, mengambil anggur putih di atas meja dan menuangkannya ke gelas besar. Setelah bosan, dia bertanya dengan nada ragu-ragu kepada Jiang Bai, yang berada di sebelahnya. Batuk, adalah, kamu harus tahu, aku seorang literati. Jiang Bai mendengarkan pernyataan ini dengan sedikit malu, tetapi juga minum banyak, lalu batuk dan berkata, aku tahu hal-halku sendiri, tetapi apa yang kamu katakan sekarang? Bisakah kamu mengatakan menyalin, hanya bisa meniduri kulit kepala? Singkatnya, orang-orang yang hadir naik turun, dan mereka tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Mereka tidak bisa berbicara kecuali minum, mereka tidak bisa mengerti mengapa, Jiang Bai yang biadab kemarin adalah seorang literati. Apakah ada literati seperti itu di dunia ini? Bab 12 memasuki lingkaran hiburan. Setelah 3 putaran anggur, hidangannya memiliki 5 rasa, dan ketika ketiganya hampir mabuk, tiba-tiba Jiang Bai teringat satu hal, tidak dapat menahan diri untuk tidak berdeham dan berkata kepada kedua orang itu, ya, saya punya uang sekarang. Saya ingin melakukan bisnis, tetapi saya tidak tahu harus berbuat apa. Apa saran Anda untuk keduanya? Ini terutama untuk bertanya kepada Ma Changyang, miliarder yang telah lama berkecimpung di pasar, sedangkan untuk Su Jie. Su Jie masih melupakannya, kecuali untuk masyarakat campuran, itu adalah restoran kecil, tetapi juga keluar, meskipun dia bergaul dengan baik, cukup terkenal, tetapi dia tampaknya benar-benar tidak melakukan bisnis. Dan dengan pengalaman Su Jie, setelah kedatangan hari ini di dunia besar, Jiang Bai telah menerima pengingat bahwa dia dapat meningkatkan prestise sebesar 3,32 poin per hari. Menghitung karyawan dunia besar, ditambah para putri nona itu, tidak hanya lebih dari 300 orang, satu tidak lebih dari satu, yang lebih menentukan ide kewirausahaan Jiang Bai. Itu juga daging, dan nyamuk lebih banyak, itu juga seperti gunung. Setiap orang memiliki 0,01 yuan per hari, tetapi bisakah itu 1.000 orang atau 10.000 orang? 100.000 orang, itu lebih banyak lagi. Uang, jumlah, masih digunakan untuk mengatakan bahwa Raja Obat Bius judi kuning. Tentu saja, dua lainnya tidak mengatakan, perjudian masih mungkin,
apakah Anda berpikir bahwa Bos Ma tidak terlibat dalam api merah? Ada lebih banyak uang dari ini. Su Jie membuka mulutnya dan membiarkan dahi Jiang Bai tiba-tiba muncul garis hitam. Saya tidak melakukan apapun yang melanggar hukum. Bagaimana dengan real estate? Sekarang ini adalah yang paling menguntungkan. Jangan melihat 2 tahun tampaknya berada dalam situasi yang buruk, tetapi tidak melihat kebijakan tahun ini. Harga perumahan melonjak, terutama di kota metropolitan seperti Tiandu, benar-benar hebat. Saya pikir ini bisa. Terus terang, saya juga ingin melakukan ini. Jika bukan karena putra saya yang belum berhasil sampai ke saya sudah mulai memobilisasi dana. Jika Jiang masih muda, jika kita tertarik, kita bisa bermitra. Saya baru saja menilai sebidang tanah. Sekarang saya sedang berkoordinasi. Jika lancar, saya seharusnya bisa menghasilkan banyak uang. Jika saya tidak mengatakan lebih banyak, itu tidak akan menjadi masalah. Petik 2. Dibandingkan dengan Su Jie, Ma Changyang tampaknya banyak dapat diandalkan. Dahi, saya tidak punya banyak uang. Saya tidak ingin melakukan ini untuk saat ini. Saya akan punya uang nanti. Bukannya saya tidak optimis dengan real estate. Kehidupan Jiang Bai cukup iri dengan industri ini. Industri di Tiongkok, yang telah berada di tengah tahun ini, baru saja mulai berkembang pesat. Industri ini telah mengalami pasang surut awal dan mulai bergerak naik turun, jauh dari kata jenuh. Seperti yang dikatakan Ma Changyang, masih banyak yang harus dilakukan. Namun masalahnya adalah, Jiang Bai tidak punya uang. Benda ini adalah raksasa yang menelan. Beberapa juta akar yang akan segera dimulai oleh tangan Jiang Bai sedang gerimis, meskipun pendapatan dari penerbitan dan tindak lanjut hanya sebagian kecil. Bahkan jika Ma Changyang tidak peduli dengan uang, Jiang Bai tidak mau bergaul dengannya terlalu banyak. Jangan melihat produk ini untuk musik Anda sendiri, tetapi ini adalah banyak pikiran, dan jalannya setengah hitam dan putih, bukan pengusaha yang serius. Jiang Bai tidak mau bergaul dengannya terlalu banyak. Jadi proposal ini dengan cepat diveto oleh Jiang Bai. Bagaimana dengan impor dan ekspor? Atau membuka pabrik? Bagaimana dengan hotel? Bisnis lama saya pikir tidak apa-apa. Saya ingin mengatakan, mari kita lakukan industri hiburan. Kita memiliki dunia yang besar. Beberapa orang memiliki sumber daya. Tidak masalah untuk membuka cabang. Ini benar-benar layak. Saya pikir klub malam di Upper East Side jauh dari jenuh. Akan sangat panas ketika Anda membuka beberapa bisnis. Petik 2. Saya pikir mengendarai mobil juga bagus. Sekarang semakin banyak orang membeli mobil. Menjual mobil dan memperbaiki mobil, saya punya cara untuk mendapatkan mobil di pelabuhan dengan harga murah, jadi bisnis ini bisa berhasil. Kedua pria itu berbicara dalam satu kata dan memberi Jiang Bai banyak ide. Secara khusus, minyak tua di pusat perbelanjaan Ma Changyang, meskipun ada beberapa masalah dengan cara barang, semua jenis bola berdampingan, dan bahkan menggunakan banyak cara yang memalukan, tetapi tidak dapat disangkal bahwa barang ini adalah pengusaha yang sukses. Pikirannya cukup cerdas, tentu saja, juga dapat diandalkan, dan ada banyak bisnis yang dapat dilakukan. Namun, Jiang Bai telah bimbang dan tidak yakin harus berbuat apa. Bagaimana dengan membuat film? Saya punya perusahaan film. Sekarang industri film dalam negeri sedang booming, box office telah menanjak setiap tahun, dan banyak bintang telah diproduksi. Banyak investor juga telah melakukan banyak investasi. Selama visinya tidak terlalu buruk, investasi kerjasama tidak akan terlalu buruk. Bahasa Indonesia, jika Anda cukup beruntung untuk memilih naskah yang bagus, temukan 2 bintang lini pertama, dan tidak masalah untuk menjadi kaya dalam semalam. Dalam beberapa tahun terakhir, saya memiliki beberapa teman yang telah berpartisipasi dalam investasi beberapa produksi besar. Saya telah mendapatkan banyak mandi. Saya memiliki beberapa jalan. Jika adik laki-laki itu bersedia, saya dapat membantu. Petik 2. Saat dia berbicara, Ma Changyang datang ke tempat kejadian dengan hantu seperti itu, sehingga Jiang Bai tiba-tiba mencerahkan matanya. Benar, buku itu tidak dapat ditulis, tetapi film dapat difilmkan. Apakah masih banyak film dan acara TV yang telah saya lihat dalam hidup saya? Itu jelas. Selama Anda pergi ke sekolah, dengan keterampilan Anda yang tak terlupakan, menulis naskah bukanlah 1 menit. Apakah ada yang lebih baik dari ini? Hei, Jiang Bai mengambil meja dan berdiri, baiklah, ini saja, buat film. Jumlah, benar-benar syuting.
Su Jie agak ragu-ragu dan agak ragu dengan perilaku ini. Terlebih lagi, seorang master nasional pergi untuk membuat film. Bagaimana menurutmu anehnya, orang seperti ini seharusnya tidak membuka sekte. Entah sungai dan danau yang mempesona juga benar. Syuting, itu benar-benar seorang gadis besar yang naik mobil. Ya, saudara, bukankah kamu punya perusahaan film? Bagaimana kalau menjualnya kepadaku? Jiang Baihaha tersenyum, mengabaikan Su Jie, dan langsung bertanya kepada Ma Changyang. Ya, ngomong-ngomong, benda itu dimainkan oleh mantan anak itu, hanya untuk memegang beberapa bintang kecil untuk dimainkan, aku tidak menganggapnya serius. Jika bukan karena manajer di sana, aku akan kehilangan banyak. Itu akan masuk surga. Sejujurnya, aku tidak ingin menjualnya. Aku ingin menjualnya. Jika saudara menginginkannya, aku akan memberimu harga murah, 2 juta. Kapan uangnya? Tidak akan terlambat. Ma Changyang tertawa terbahak-bahak, sangat berani dan berjanji, dan memberikan harga yang sangat rendah, dan tidak terburu-buru meminta uang. Nilai Jiang Bai juga jelas. Dia tidak berpikir Jiang Bai punya banyak uang, tetapi ada dunia yang besar, 2 juta, yang sebenarnya bukan masalah. Baiklah, beri saya akun, saya akan menelepon Anda dalam 10 hari, dan Anda akan membantu menangani hal-hal di sana. Kami akan melakukannya. Jiang Bai juga sederhana. Setelah 5 hari, biaya naskah pertamanya akan tersedia. Jumlah yang sangat besar lebih dari 3 juta sudah cukup. Mengenai masalah setelah mengambil alih, akan dikatakan kemudian bahwa perusahaan akan membutuhkan waktu. Terlebih lagi, Jiang Bai juga perlu waktu untuk belajar dan belajar. Sejak saya mendapatkan kemampuan yang tak terlupakan ini, Jiang Bai sibuk di penghujung hari, dan tidak memiliki kesempatan untuk mengisi ulang. Memanfaatkan waktu ini, mengisi ulang dan mengisi ulang, tidak terlambat. Setelah makan, bukan hanya hubungan antara Su Jie, Jiang Bai, dan Ma Changyang yang semakin dekat. Su Jie mengagumi Jiang Bai 3 poin lagi. Ma Changyang dan Jiang Bai juga sangat senang berbicara tentang satu sama lain. Keduanya sepadan dengan saudara-saudara mereka. Mengenai berapa banyak air yang ada pada akhirnya, tidak ada yang bisa mengatakan yang sebenarnya, tetapi setidaknya hubungannya semakin jauh dan ketiga pihak merasa puas. Makanan yang mengenyangkan menolak usulan, hiburan, Ma Changyang dan Jiang Bai keluar untuk pergi. Baru saja berjalan keluar pintu, Jiang Bai melihat sosok cantik mengenakan kaos putih, celana jeans biru muda, sepasang sepatu putih, dan seorang gadis dengan penampilan muda seperti buah persik muncul tidak jauh dari sana. Pada saat ini, gadis dengan kuncir kuda itu melotot ke arah Jiang Bai di kejauhan. Ketika dia keluar, dia langsung memanggil, Jiang Bai. Jumlah, Jiang Bai. Di depan gadis muda yang tinggi ini, bukanlah sepupunya yang tak tertandingi, Lin Wanru, meskipun jam tangan ini. Sedikit meja 3000 artinya. Ibu Lin Wanru dan ibunya adalah sepupu-sepupu. Hubungan antara darah dan kerabat jauh. Itu bukan hubungan dengan setengah uang. Hanya saja kedua keluarga itu tinggal berdekatan, dan hubungan antara kedua ibu itu baik. Judul seperti itu. Meskipun hubungan jamnya baik, film gadis kecil ini selalu berjalan di belakangnya, tetapi berapa tahun yang lalu. Gimik ini akan secara sadar dan tidak sadar terasing dari sekolah menengah pertama. Ketika dia lulus dari sekolah menengah dan datang ke Tiandu, dia memiliki lebih sedikit kontak dan tidak bertemu satu sama lain selama beberapa tahun. Sampai tahun lalu, dia diterima di kota Universitas Tiandu untuk datang ke kota, hanya sesekali bertemu karena alasan ibu, tetapi juga hanya menghela nafas. Pada saat yang sama, gimik semakin menarik. Pada saat yang sama, beberapa mata lebih tinggi dari atas. Mereka tidak menipu diri mereka sendiri. Mereka tidak memiliki kedekatan sebelumnya. Bahkan dari waktu ke waktu, mereka menegur diri mereka sendiri pada saat itu dan merusak tubuh mereka sendiri. Tidak ada kontak lain di luar. Terus terang, Jiang Bai sebelumnya terkejut ketika dia melihat gadis kecil yang cantik ini dalam beberapa tahun. Namun, gadis ini adalah tiran sekolah, dan dia memiliki penampilan yang sangat baik dan kinerja yang luar biasa. Dia adalah siswa yang tinggi di masa depan. Terbatas. Memahami hal ini, Jiang Bai juga menghilangkan gagasan itu, hubungan antara kedua orang itu datar. Tetapi bagaimana tipu muslihat ini datang hari ini? Apa yang Anda maksud dengan kemarahan ini? Hah, kakak, ayo pergi dulu. Aku membiarkan Xiao Tian menunggumu di luar,
jika kamu perlu memanggilnya. Su Jie tersenyum, dan dia datang dan menatap Jiang Bai dengan ekspresi menyeringai. Dia menatap Lin Biaoru, lalu menoleh dan Ma Changyang. Mereka keluar dan pergi untuk memberi Jiang Bai tatapan yang sangat malu. White tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Ada apa? Bagaimana kamu di sini? Setelah beberapa orang pergi, Jiang Bai mengarang masa lalu dan bertanya pada Lin Biaoru. Namun, setelah menanyakan ini, Jiang Bai tahu bahwa dia telah bertanya padanya. Gadis ini pasti tidak datang untuk menemukan dirinya sendiri. Dia tidak melihat beberapa tipu muslihat yang tampak bagus di kejauhan. Pada saat ini, dia melihat ke depan dengan tatapan yang sangat malu. Apa? Bagaimana mungkin aku tidak penting di sini? Apa yang telah kamu lakukan? Su Jie, mengapa kamu tidak melakukan pekerjaan dengan baik? Aku akan pergi ke rumahmu untuk menemukanmu untuk mengirimimu sesuatu. Kamu tidak. Saya mendengar bahwa Anda telah memukuli orang. Masih berhenti dari pekerjaan saya. Sekarang bercampur dengan para huligan itu. Su Jie, kamu biarkan aku juga. Tidak, biarkan bibi kecewa. Apakah dia membesarkanmu dengan sangat baik? Jika kamu tidak belajar dengan baik, kamu dapat bekerja dengan jujur dan tidak bekerja dengan mereka yang bukan tiga. Tidak menunggu Su Jie untuk mengatakan lebih banyak, Lin Biaoru marah dan membanting wajahnya dan memberi Jiang Bai izin seperti itu. Jiang Bai Gang ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Oke, pikirkan tentang beberapa orang tadi, Ma Xiaotian, mereka bertiga begitu dekat, tampaknya dia tidak sepenuhnya mendekatinya, sedangkan untuk Ma Changyang. Bos Ma ini layak menyandang nama bos, lahir dengan potret, tidak begitu formal hari ini. Kaos oblong dan celana jeans, tampaknya agak jauh dari orang baik. Mari kita bicara tentang Su Jie. Kargo ini memiliki kepala botak besar, mengenakan rantai emas besar, kemeja, celana kasual, ditambah sepasang sepatu bot kulit kepala besar, dan kemeja itu memiliki dua kancing, yang memperlihatkan daging long yang bersinar di bawah lang-lang, yang terlihat seperti itu adalah standar bajingan. Produk ini juga merupakan ahli keterampilan nasional. Sekarang pikirkan tentang bagaimana rasanya. Tidak heran guru itu tidak mengenalinya ketika dia meninggal. Jika dia seorang ahli, dia tidak memiliki wajah untuk mengakui bahwa ada murid seperti itu. Ketika saya memikirkannya, saya bertanya-tanya apakah Lin Biao akan berpikir seperti itu. Saya adalah saya. Anda begitu besar, Anda tidak belajar. Mengapa Anda memukul seseorang terakhir kali? Tetangga Anda mengatakan bahwa Anda mematahkan kepala orang-orang Anda. Apakah dengan mereka yang telah belajar? Jiang Bai, apakah Anda tidak mengerti, jadi tidak ada masa depan? Apakah Anda ingin ditangkap di penjara atau menyeberang jalan di masa depan? Saya benar-benar salah membaca Anda. Di masa lalu, Anda tidak memiliki keterampilan apapun, jadi Anda bisa jujur. Sekarang bagus, itu telah menjadi sampah. Petik 2, Lin Yiru, seperti otak, sama sekali tidak peduli, berdiri di sana dan marah, menyebabkan orang lain melihat mereka. Sekilas, tampak seperti landak berduri, sehingga teman sekamar di kejauhan tercengang. Dalam kesan mereka, Lin Biao, seperti Wen Wen Eria, penuh dengan suasana Jiangnan Xiao Jiabiu. Dia berbicara dengan orang-orang dan berbisik, mengapa kamu melihatnya seperti ini? Kamu bilang, siapa pria ini? Bagaimana kamu membuat api sebesar itu? Apakah itu pacarnya? Apakah seseorang mencurinya? Jangan bicara omong kosong, seperti tidak punya pacar, kita semua tahu bahwa pria ini seharusnya menjadi sesuatu yang lain, tetapi anehnya, aku belum pernah melihatnya begitu marah. Pasti ada masalah. Beberapa gadis berbisik, dan api gosip menyala. Mereka bukan orang jahat, dan aku tidak. Jiang Bai ingin menjelaskannya, tetapi dia menemukan bahwa dia baru saja menyela gadis kecil itu dengan membuka mulutnya. Kamu masih minum. Kamu tidak minum. Dia bukan orang jahat. Kamu bilang padaku bahwa dia bukan orang jahat, tidak ada seorang pun yang jahat. Jiang Bai, aku benar-benar berpikir bahwa kamu semakin berkurang. Lumpur tidak dapat membantu, dinding. Alis Lin Biao berkerut lebih kencang. Mengerutkan hidung kecilnya yang cantik, dan kemudian melanjutkan. Ini agak terlalu berlebihan. Jiang Bai mengerutkan kening, hanya ingin marah, tetapi kata-kata itu belum diucapkan, gadis kecil itu telah terbuka seperti meriam. Hanya ketika ini dikatakan,
api di hati Jiang Bai ditekan, dan itu benar-benar tidak bisa berkata-kata. Lupakan saja, ini tidak dikatakan, jangan bergaul dengan orang-orang itu. Aku telah mencarimu selama 2 minggu. Kamu telah mendengar bahwa itu sangat merepotkan. Aku bertanya kepada teman sekelas setempat. Mereka mengatakan bahwa orang itu masih terbaring di rumah sakit. Keluarga orang itu mendengar bahwa jalannya tidak benar, itu sangat merepotkan, kamu harus berhati-hati. Aku akan menemukan solusinya. Kamu tidak punya banyak uang untuk memperkirakan pekerjaanmu. Terakhir kali ibuku memberiku sejumlah uang, tidak banyak, 2.000, kamu akan memegangnya terlebih dahulu. Selain itu, jika kamu suka, aku berkata kepada kepala departemen, kamu dapat pergi ke perpustakaan sekolah kami, hanya ada seorang pustakawan, tidak ada pekerjaan, 1 bulan, 1.008, gajinya tidak tinggi, tetapi kamar dan makan. Petik 2. Setelah mengatakan itu, suara Lin Suru jelas jauh lebih rendah. Tanpa kemarahan saat itu, dia masih memiliki sedikit kedinginan ketika berbicara, tetapi perhatian terhadap stok jelas terlihat. Jiang Bai mungkin tidak menemukannya sebelumnya, tetapi sekarang dia dapat dengan jelas merasakannya. Ini membuat hati Jiang Baixin penuh dengan kemarahan, dan butuh banyak upaya untuk sampai pada saat ini. Saya pikir gadis ini biasanya sangat mencintai wajahnya. Dia tidak suka meminta bantuan. Dia bahkan meminta orang lain untuk urusannya sendiri, dan tidak sulit membayangkan dia bersedia membantunya. Kecuali pelacur, itu mungkin sekelompok lalat. Teman sekamarnya belum pernah melihatnya sebelumnya, tetapi dia tahu bahwa tidak ada yang lokal. Perkiraan untuk dapat membantu di daerah setempat adalah pengejarnya. Ini seperti seorang pria terhormat di hari-hari lain, tetapi itu adalah wajah yang sangat baik. 1 atau 2, dia selalu menghormati orang-orang itu, dan sekarang agak sulit baginya untuk meminta bantuan. Selain itu, keluarga Santo ini tidak kaya, meskipun lebih kuat dari keluarganya sendiri, tetapi juga terbatas. Itu adalah orang kaya, dan tidak banyak 2.000. Baginya, takut itu akan menghabiskan biaya 1 atau 2 bulan. Saya tidak tahu, itu disimpan untuk berapa lama butuh begitu banyak uang, dan semua otak memberi diri mereka sendiri, bahkan ragu-ragu, biarkan Jiang Baixin hangat. Jangan khawatir, temanku sudah membantu masalah itu, dan tidak akan ada masalah. Mengenai administrator yang kamu katakan, aku tidak punya pekerjaan, aku akan pergi. Uang, kamu pegang, aku masih punya simpanan, cukup untuk makan dan minum, tidak masalah. Sepupu kecil itu memiliki hati yang tidak bisa ditolak Jiang Bai, belum lagi dia tidak punya pekerjaan. Awalnya dia berencana untuk menghabiskan waktu untuk mengisi ulang tenaga. Perpustakaan Universitas Tiandu dapat diberi peringkat di negara ini, dan itu cocok untuknya. Apakah terpecahkan? Kata-kata Jiang Bai membuat Lin Weiru sangat terkejut. Teman sekelas yang dia tanyakan adalah orang lokal. Keluarganya dalam kondisi baik, orang tuanya adalah kader pemimpin. Meskipun levelnya tidak terlalu tinggi, saya mendengar bahwa komunikasinya sangat luas. Saya bertanya kepadanya apakah dia yakin akan kembali setelah 2 hari bekerja keras. Sangat sulit bagi saya untuk melakukan hal ini. Dia tidak dapat melakukan apapun tentang hal itu. Sekarang Jiang Bai mengatakan itu sudah terpecahkan. Bukankah orang itu membantu? Tidak, itu tidak mungkin. Bahkan jika Anda tidak membantu, Anda harus menyeret diri sendiri atau mencari alasan lain. Bagaimana Anda bisa langsung mengatakan bahwa Anda tidak dapat membantu? Saya harus tahu bahwa orang itu dulunya membalikkan dirinya sendiri. Dia sering membanggakan bahwa keluarganya sangat kuat. Sejak saat itu, dia tidak muncul di depannya. Itu seharusnya tidak palsu. Teman Jiang Bai. Teman macam apa yang dimiliki Jiang Bai untuk menyelesaikan masalah ini? Lin Biaoru tidak mempercayainya, dan merasa bahwa Jiang Bai menipu dirinya sendiri. Namun, saya juga mencari orang lain. Saya dapat mengatakan bahwa saya dapat melakukannya dengan baik. Apakah Jiang Bai mencoba menyalahkan diri sendiri atau tidak, saya harus merasa lega. Selama dia bergaul dengan para hooligan, dia pergi ke perpustakaan sekolah dengan jujur, dan Universitas Tiandu berada di posisi Tiandu. Jika Anda ingin datang dan tidak ada yang akan pergi ke sana untuk membuat masalah, Anda harus dapat menyelesaikannya untuk sementara waktu dan memberi diri Anda cukup waktu untuk menyelesaikannya. Masalah ini, memikirkan hal ini, wajah Lin jauh lebih baik. Meskipun dia tidak menunjukkan senyum, dia mengangguk dengan lembut. Besok, saya akan pergi ke sekolah untuk menemukan saya.
Saya tidak ada kelas di pagi hari. Pada jam 9, saya akan membawa Anda ke direktur. Tidak meninggalkan Jiang Bai untuk makan, Lin Biao berkata seperti ini, dan kemudian menjelaskan beberapa hal, seperti menanyakan tempat tinggal Jiang Bai, setelah mengetahui bahwa sewanya sangat besar, membiarkan Jiang Bai pindah, tetapi tidak dapat membantu tetapi mengetahui bahwa sewa telah dibayar, marah. Setelah membuat marah kekalahan Jiang Bai, Lin Biaoruan dan Jiang Bai mengucapkan selamat tinggal kepada pacar mereka. Contohnya, orang macam apa dia? Lihat saja Xiao Shuai, lihat para raksasa dengan saksama. Haha, jujur saja, siapa dia? Pacar, baru saja kembali ke meja, Lin Biaoru mengantar 5 gosip. Invasi, tidak, sepupuku bukan pacar. Pada saat ini, Lin Biaoru tidak lagi memiliki kemarahan yang melengking. Wajahnya merah dan lembut, dan dia membisikkan sedikit Xiao Jiabiu, pemandangan yang memalukan dan tak terhentikan. Jika Jiang Bai melihat ini, dia tidak akan tahu apakah matanya akan jatuh. Turun, adik kecil kulit putih. Ketika Jiang Bai keluar, Xiao Tian segera datang dan membuka pintu, membiarkan Jiang Bai masuk, dan kemudian meluncurkan mobil untuk mengirim Jiang Bai pulang. Bosan sepanjang malam, Jiang Bai menonton beberapa film dunia ini. Setelah bermain tinju, dia tertidur. Dia bermimpi memimpikannya Yao Nao, yang sangat serba bisa, dan tanpa sadar memimpikannya wajahnya. Sepupu kecil itu, tanpa sadar berlalu dalam semalam. Keesokan paginya, Xiao Tian menyuruhnya pergi ke pintu masuk Universitas Tiandu yang berjarak 600 meter. Jiang Bai turun lebih awal dan berjalan kaki. Ketika pertama kali tiba di gerbang sekolah dan bersiap untuk memanggil Lin Biaoru, tiba-tiba dia menyadari bahwa Lin Biao tidak tahu kapan dia berdiri di gerbang sekolah, memegang sepotong roti dan segelas susu di tangannya. Itu seharusnya sarapannya. Melihat jam lagi, baru pukul 7:30, bagaimana gadis ini bisa berdiri di sini? Ketika Jiang Bai melihat Lin Biaoru juga melihat Jiang Bai. Dia melambaikan tangannya dan Jiang Bai pergi. Baru saja tiba, dia mendengarkan Lin Biaoru. Kamu belum makan? Aku baru saja membeli sarapan di sini, tapi aku tidak lapar, pikirkan atau tidak, berikan saja padamu. Dia berkata bahwa dia tidak menunggu Jiang Bai untuk menentangnya. Dia langsung meletakkan roti dan susu ke pelukan Jiang Bai, yang membuat hati Jiang Bai hangat. Gadis ini jelas-jelas mempersiapkan dirinya, tetapi dia tampaknya tidak mengakuinya. Karena pihak lain tidak mengatakan, Jiang Bai tidak patah semangat, dan dia tidak sopan, dan menghapusnya dalam sekejap, menyeka bibir dan matanya, dan secara tidak sadar menemukan bahwa Lin Biao tampak seperti mulutnya sendiri dan menunjukkan senyuman, meskipun dia berusaha keras. Tutupi, tetapi siapa Jiang Bai? Master nasional sekolah itu sangat anomali, dan semuanya akan terlihat jelas dalam sekejap. Diikuti oleh Lin Biaoru, yang bertemu dengan direktur wanita dengan kacamata dan kelembutan. Setelah khotbah rutin dari pihak lain, Jiang Bai secara resmi mulai bekerja dan menjadi pustakawan yang mulia di Universitas Tiandu. Dia mengelola Tiandu bersama orang lain. Jutaan buku di universitas. Lin suruh pergi ke kelas, dan setelah pekerjaan Jiang Bai, dia juga memulai buku gila. Di mata orang lain yang aneh, saya memilih 30 buku dasar tebal terlebih dahulu, dan kemudian mencerna semuanya di pagi hari, kemudian berbaring dan mulai mempelajari sistem Da Xiongqiong ini. Setelah 1 hari lagi, prestise yang dibawa, Susian, kepadanya meningkat secara bersamaan. Jiang Bai sudah memiliki 1.700 prestise saat ini. Itu bukan jumlah yang sedikit. Saya ingin tahu, penguasaan Singikuan tingkat tinggi, yang dilihat Jiang Bai sebelumnya. Hanya butuh 1.500 poin, yang setara dengan level Sujie. Tentu saja, tinju segi 8 tingkat master, yang membutuhkan prestise hingga 8.000 poin. Jika Jiang Bai menggunakan prestise untuk membelinya, itu akan jauh lebih buruk, tetapi prestise 1.008 poin sudah cukup bagi Jiang Bai untuk mendapatkan banyak hal. Selama ini, itu terlalu sibuk, dan jumlah poinnya masih sedikit. Dia tidak mempedulikannya. Sekarang, saya akan belajar dengan santai untuk melihat apa yang tepat untuk saya. Biarkan sistem memberikan daftar, Jiang Bai lumpuh saat itu. Karena ada terlalu banyak barang untuk dibeli, terlalu banyak, dan ada ratusan ribu di antaranya, termasuk produk industri, seni, dan berbagai kemampuan dan pengetahuan. Jangan katakan apa-apa lagi, hanya metode tinju, metode kaki, metode tongkat, metode pisau,
dan sebagainya, tubuh secara rutin meningkatkan kekuatan, ada puluhan ribu jenis, biarkan Jiang Bai terlihat sama, pilihan yang sama, belum saya kehabisan tenaga saat saya memilih melihat deretan barang yang mempesona ini, Jiang Bai mengerutkan kening pada saat yang sama. Karena dia sekarang dalam kesulitan memilih, ratusan ribu barang ini praktis, beberapa tidak praktis, banyak yang dapat dibeli dengan uang, ambil gengsi untuk berubah. Jiang Bai tidak bodoh. Mengenai metode tinju itu, Master 8 Tiang ada di udara, dan tampaknya sudah cukup bagi Jiang Bai. Melalui percakapan dengan Su Jie, Jiang Bai secara umum memahami bahwa hal semacam ini bukanlah kubis jalanan yang busuk. Seluruh negeri memiliki jari di sisi atas dan bawah, dan master dari setiap sekolah berjumlah 10. Dalam kekacauan, Jiang Bai tidak memiliki darah dan kebencian yang dalam untuk dilaporkan, dan tidak ada yang menjadi yang terbaik di dunia. Ide untuk bertarung dalam seni bela diri, jadi itu tidak begitu mendesak. Terlebih lagi, dia sudah menjadi master. Bahkan jika dia mempelajari hal-hal lain, apa yang lebih dari 1000 gengsi. Seorang ahli senior, apakah Anda menggunakannya untuk referensi? Dengan visi dan pengalaman Jiang Bai saat ini, mudah untuk menguasai pintu dan menggunakannya, jadi mengapa menyia-nyiakannya? Itu masih undian berhadiah. Memikirkannya, Jiang Bai masih merasa bahwa lotre itu dapat diandalkan. Meskipun itu adalah lotre junior, itu selalu lebih baik daripada pilihan sendiri. Terlebih lagi, lotre junior hanya membutuhkan 1000 poin, jumlahnya tidak banyak, dan mungkin tidak dapat menghasilkan hal-hal baik. Pada awalnya, saya tidak menarik, yang tak terlupakan, Anda harus tahu hal itu harus dibeli dengan poin prestise, dan kematian Jiang Bai tidak cukup. Pikirkan tentang keterampilan ini benar-benar melawan langit. Tidak ada yang tak terlupakan, seperti itu di mana, Su Xian. Saya belum lupa, di mana saat ini, di mana keberanian untuk menjalankan perusahaan film. Sistem menebus undian, tetapi segera, Jiang Bai tidak bisa tidak menikahinya. Undian utama adalah undian utama. Tidak ada yang begitu baik memiliki kotak ungu, 2 hitam, 5 putih, 2 biru, dan tidak ada ungu. Kualitas hadiah ditentukan oleh warnanya. Warna hitam terendah yang diketahui saat ini, yaitu, tidak, putih, lalu biru dan ungu. Warna rasio ini, artinya Jiang Bai hanya bisa mendapatkan hadiah biru. Lupakan saja, biru adalah biru, lebih baik daripada tidak sama sekali. Mesin slot itu berputar cepat, dan hati Jiang Bai berdoa kepada warna biru. Sayangnya, masalahnya kontraproduktif. Segera kotak putih itu jatuh di tengah, dan kemudian telinga Jiang Bai mendengar suara sistem, "Selamat atas hadiah remaja Anda, sekali pertemuan. Saya pergi, saya ingin Anda memiliki pertemuan hantu." Untuk urusan percintaan, Jiang Bai sangat menantikannya. Pada saat yang sama, karena Yao Yao juga menjijikkan, dia tidak akan menolak untuk bertemu Alam pada hari kerja, tetapi dia ingin menghabiskan 1000 gengsi untuk mengubah urusan ini. Maka dia tidak akan setuju dengan 10.000. Apa konsep 1000 gengsi? Su Xian, miliknya adalah satu-satunya alat yang dapat dia gunakan untuk menyikat gengsinya. Api itu berantakan, tetapi bahkan setelah fermentasi jangka panjang, ia dapat memberikan lebih dari 10.000 gengsi. Sebelum meninju Su Jie, menendang Tan Zongming, hanya butuh beberapa ratus poin untuk menghapus kekuatan yang begitu besar. Su Jie mengikuti 3 tahunnya sendiri untuk menyumbangkan 1000 gengsi untuk dirinya sendiri, hanya dengan begitu ringan mengibaskan perselingkuhan untuk menyingkirkannya. Pikirkan tentang hal itu, Jiang Bai sedikit kelelahan. Undian utama tidak akan digunakan lagi, atau simpan untuk kebutuhan sesekali, dan tunggu lebih banyak gengsi untuk terlibat dalam undian perantara. Jiang Baixin diam-diam memutuskan, "Hei, malam yang sepi, tambahkan kamu sebagai teman." Suara renyah diunggah dari ponsel Jiang Bai, membuka perangkat lunak obrolan. Seorang wanita menambahkan Jiang Bai, kepalanya hanya berdiri di bawah cermin di bawah kepala, pinggang ramping penuh cengkraman, dan tubuh yang kencang akan menunjukkan tubuh yang sempurna, tidak diragukan lagi. "Aku akan pergi, ini akan datang." Nama ini, Jiang Bai sekilas, lalu melihat avatar yang lain, dan nama yang menggoda ini, tanpa sadar menambahkan orang. "Halo? Apa yang kamu lakukan?" Baru saja bergabung dengan pihak lain dan berbicara, ucapan pembuka yang sopan. "Pergi bekerja. Apa yang kamu lakukan?" "Pustakawan." "Oke, di atas masih normal. Saya baru saja mengatakan bahwa tidak lebih dari 2 kalimat." Tiba-tiba,
Saya mengirim foto secara langsung, yang lebih langsung daripada avatar. Tangan Giok melayang di paha yang halus dan ramping, seperti yang ceroboh, akan pergi tanpa pergi. Mengacu pada akar bawang, kulit, dan garis putri duyung yang menjulang dan mengalir dengan lancar. Terlihat bagus. Jumlah, sangat bagus. Seseorang mengeluarkan kesejahteraan, Jiang Bai langsung memiliki yang murah dan tidak menempati warna asli bajingan itu, langsung kembali ke masa lalu. Selalu, ya, 1000 prestise hilang, dan jika Anda tidak mengambil klik, Anda masih memilikinya. Ketika suara itu menjatuhkan lebih dari 10 foto pihak lain, mereka dikirim, dan berbagai postur menggoda ditempatkan di mana-mana. Berbagai pakaian dalam tidak ada habisnya, dan orang-orang yang menonton terpesona, tetapi Anda dapat melihat bahwa ini pasti orang yang sama, tidak online. Cari saja, sekarang wanita pandai berbicara seperti ini. Sambil mengagumi, Jiang Bai memiliki hati di dalam hatinya. Apalagi, pihak lain berhenti setelah selusin tembakan atau lebih, dan Jiang Bai tidak bisa menahan diri untuk tidak menanyakan kalimat seperti itu. Tidak, masih. Kalau begitu aku akan pulang untuk menyuntikmu malam ini. Aku tidak tahu apa yang dilakukan orang lain karena hatiku. Aku bahkan menawarkan untuk menyuntik Jiang Bai malam ini. Ini, bagus. Dengan sangat nakal, Jiang Bai mengucapkan kalimat seperti itu. Aku tidak tahu mengapa hatiku sebenarnya agak berharap. Setelah mengatakan ini, kedua orang itu tidak mengatakan bahwa Jiang Bai agak tidak dapat dijelaskan. Dia tidak tahu jenis saraf apa yang dikirim ke arah yang berlawanan. Apakah ada alasan seperti itu, atau alasan lain apa? Meskipun tidak ada wajah, sosok ini benar-benar bagus. Itu, tanyakan sesuatu padamu. Keheningan selama lebih dari 10 menit, ketika Jiang Bai mengira bahwa pihak lain itu keluar dari jalur perakitan, tiba-tiba kepala pihak lain itu bersinar lagi, mengucapkan kalimat seperti itu. Tanyakan saja, itu, apakah kamu sudah melakukannya? Tidak, wajah tua Jiang Bai memerah dan menjawab dengan jujur. Itu pernah terjadi di masa lalu, tetapi sudah pernah terjadi sebelumnya. Tubuh ini berusia 23 tahun, dan masih perawan. Agak memalukan untuk mengatakannya. Aku belum. Hening sejenak, pihak lain sampai pada kalimat seperti itu, membuat Jiang Bai agak aneh. Awalnya berpikir bahwa pihak lain harus sangat terbuka, tubuhnya sangat panas, dan keduanya tidak tahu. Sekumpulan foto pribadi yang menggoda, rambutnya berantakan, tidak terlihat seperti wanita konservatif. Ini juga sangat bagus. Ini juga sangat bagus. Untuk waktu yang lama, Jiang Bai tidak tahu bagaimana harus menanggapi, tetapi dia tidak tahu apakah harus menghibur orang lain atau menghibur dirinya sendiri. Tidak, aku ingin mencobanya. Saya tidak berharap pihak lain akan mengeluarkan kalimat seperti itu, membiarkan Jiang Bai keluar dari kata-kata Jiao Lian, tidak menunggu Jiang Bai untuk membalas pihak lain dan kemudian membuka, kamu adalah hari itu, maukah? Pihak lain membuat pernyataan langsung yang tegas, dan bahkan sampai pada kata yang mengejutkan seperti itu, dan Jiang Bai terkejut saat mengangkat telepon dari lantai, menyebabkan orang lain melihatnya. Saya tidak mengerti bagaimana manajer yang tampan dan pendiam ini tiba-tiba menjadi terkejut. Sekilas, orang peri melompat. Tanpa sadar, pikiran Jiang Bai menghancurkan kata seperti itu. Tiba-tiba ada seorang wanita yang menambahkan Anda, dan kemudian saya tidak tahu selama 1 jam. Saya sangat malu untuk memberi Anda foto asteris seperti itu, dan saya juga menawarkan hal semacam ini. Lihat bagaimana perasaan Anda bahwa ada masalah. Apakah wanita ini bukan hadiah sistem? Tetapi saya bertemu pembohong. Jiang Bai tidak bisa tidak memikirkannya, tetapi segera dia meninggalkan ide ini. Bagaimana mungkin ada hal yang begitu pintar di dunia yang baru saja dia gambar dan langsung bertemu pembohong? Ini tidak bagus. Ragu-ragu, Jiang Bai menjawab. Tidak ada yang buruk, Anda dapat yakin, saya sangat cantik. Saya tidak menunggu Jiang Bai bereaksi. Foto lain datang dari detik berikutnya. Seorang gadis berambut panjang dengan gaun putih muncul di depan mata Jiang Bai. Usianya sekitar 27 atau 8 tahun. Dia tinggi dan cantik. Wajahnya yang seperti melon dan alisnya yang seperti pohon willow jelas merupakan salah satu kecantikan terbesar di kelas 1. Mereka berdiri di sana dengan tenang, dengan senyum di bibir mereka, memberikan perasaan hangat. Secara khusus, bingkai hitam di pangkal hidungnya bahkan lebih elegan. Dibandingkan dengan foto-foto itu, kesan pelanggarannya melonjak.
Jika bukan karena lehernya yang hitam, sama sekali tidak mungkin untuk membayangkan. Penampilan buku ini, seorang wanita cantik dengan buku yang penuh dengan suasana Republik Tiongkok benar-benar akan mengambil foto semacam itu dan mengirimkannya kepada orang asing. Ini benar-benar bagus. Ini benar, wanita ini benar-benar baik. Lalu kamu berjanji, tapi aku punya syarat. Kamu bilang, lakukan sekali saja, jangan pakai penutup. Singkatnya, Jiao Linen eksternal Jiang Bailey lahir. Dia merasa bahwa dia telah mengobrol dengan wanita ini, dan dia telah dihancurkan oleh belenggu dan Jiao Li di luar, dan sekarang dia terbiasa dengannya. Apa maksudmu dengan kalimat ini? Tidak bisa memakainya. Aku akan. Apakah ada konspirasi? Jika Jiang Bai bukan ahli seni nasional, dan ada sistem di tangannya, sekarang dia takut untuk mundur. Meyakinkan, aku tidak berbohong kepadamu, aku tidak sakit, aku benar-benar pertama kali, aku punya alasan, setuju. Seolah-olah aku mengingat sesuatu, kebalikannya segera datang. Setuju, untuk ketidaksetujuan Mao, orang bodoh yang baik ini tidak setuju. Gadis ini lebih berair, lembut, dan bahkan buku itu penuh dengan antusiasme. Itu sangat menyayat hati, dan dikirim ke pintu. Jangan putih, atau aku minta maaf atas 1000 gengsi. Bagus, sampai jumpa malam ini, Hotel Hang Seng 6602. Kembali ke kalimat seperti itu, pihak lain tidak bersuara, seolah-olah tidak pernah muncul, membuat Jiang Bai merasa seperti mimpi. Siang hari, Jiang Baigang ingin keluar untuk makan, Lin Biaoru muncul di depannya, dengan beberapa makanan, nasi sederhana dan 2 hidangan, satu langsung, di depan Jiang Bai, kata-katanya tidak banyak yang bisa dikatakan, tinggalkan saja kalimat berikut, saya khawatir Anda baru saja membelinya ketika Anda tidak tahu harus makan di mana. Keluar dan hanyut, tetapi Anda tidak tahu harus makan di mana, bawa saya ke sana, belilah, apa yang harus saya lakukan lain kali. Dan dia keluar seperti ini, Jiang Bai jelas merasakan bahwa mata orang banyak yang membunuh di perpustakaan pada siang hari. Saya dapat melihat bahwa Lin Biaoru sangat populer di sini. Wah, Jiang Ge, kamu hebat sekali, hari pertama berangkat kerja, Lin Biaoru malah mengirimimu makanan. Apa hubungan kalian? Dia pacarmu. Lin Biao sudah sekolah lebih dari setahun, dan belum pernah mendengar tentangnya. Pria mana yang punya hubungan dengannya? Apakah salah satu dari 4 sekolah besar di sekolah kita punya kembang sepatu, seperti bunga, dan bunga? Lin Biaoru baru saja berjalan, di samping seorang siswa yang tadinya membantu, rekan baru Jiang Bai, Wang Yang, datang dan melihat ke belakang kepergian Lin Biaoru. Dia bertanya pada Jiang Bai dengan ekspresi terkejut. Setelah itu, aku sepertinya teringat sesuatu, dan berbisik pada Jiang Bai, Jiang Ge, kalau kamu benar-benar ingin punya apa-apa dengan Lin Biao, maka kamu harus berhati-hati. Kudengar Zhang Tianang, putra dari 4 putra di sekolah, sudah mengatakan bahwa Lin Biao adalah miliknya, yang ingin memindahkan Lin Biao, yang ingin terlihat bagus. Bisnis keluarga Zhang Tianan sangat besar, ibunya adalah pejabat tinggi pemerintah, ayahnya adalah seorang miliarder, dan dia adalah tokoh yang terkenal sepanjang hari, kamu harus bersama Lin Biao. Apa? Itu sepupuku, kata Bai yang sambil menatap Jiang Bai. Mengenai apa yang terjadi pada keempat putra itu, Jiang Bai belum menaruh hati. Beberapa helai rambut kecil tidak panjang, keluarga itu sedikit berkuasa tidak jelas, jadi. Jangan salahkan dirimu sendiri, buat dirimu merasa senang dengan mereka. Setelah makan sebentar, setelah beberapa saat di sore hari, Jiang Bai mengganti setumpuk buku di mata aneh orang lain, dan seperti mesin mengisi isinya ke dalam otaknya sendiri, yang menarik lebih banyak mata aneh. Bisakah Jiang Bai mengabaikan ini sepenuhnya, tanpa sadar? Sudah tiba di malam hari. Setelah mengirim pesan teks ke Lin Biaoru, dia mengatakan bahwa dia meninggalkan sekolah. Dia keluar di tengah jalan, duduk di mobil menunggunya, mengatakan alamatnya, dan kemudian pergi ke Hotel Hang Seng di pusat kota. Ketika saya melihat waktu masih pagi, Jiang Bai makan malam dengan Xiao Tian. Selama makan malam, saya banyak berbicara tentang keluarga. Setelah dia memiliki pemahaman yang lebih komprehensif tentang Su Jie dan para pembantunya, Jiang Bai menyelesaikan seluruh kemeja, siap untuk naik ke atas, dan tiba-tiba telepon berdering lagi. Atau lupakan saja. Malam yang sepi itu berbicara, dan nadanya ragu-ragu, seolah-olah dia ingin bertobat. Bisakah? Jiang Bai tertegun sejenak, lalu menjawab,
tidak ada yang tidak puas. Hal semacam ini awalnya milikmu, aku berharap, pihak lain tidak mau dengan enggan. Terlebih lagi, Jiang Baina juga seorang gadis besar di kepala sedan. Saya merasa bahwa hati saya kurang lebih gugup. Sekarang orang lain berkata demikian, dia merasa lega. Itu, apakah kamu sudah tua? Dan saya tidak suka orang yang terlalu gemuk. Awalnya berpikir bahwa tidak ada drama, siap untuk pergi, tetapi pesan pihak lain datang lagi. 23 tahun, tinggi 178, tidak gemuk atau kurus. Tertawa, Jiang Bai menjawab, kalau begitu, kamu di sini. Aku sudah sampai, apakah itu seseorang? Baiklah, seseorang, aku di sini. Sambil berbicara, melewati lobi hotel yang megah, Jiang Bai telah naik ke atas, dan setelah beberapa saat tiba di lantai 66.602, kamar menekan bel pintu, Jiang Bai tidak bisa menahan perasaan canggung di sepanjang jalan, ini tentang. Hei, dengan suasana hati yang gugup, Jiang Bai membunyikan bel pintu. Sekitar 1 menit kemudian, pintu terbuka, dan seorang wanita muda yang menakjubkan dalam gaun putih membuka pintu, mengenakan kacamata hitam lebar dan mengenakan gaun putih. Orang yang sebenarnya tampak lebih baik daripada foto, membuka pintu dan menatap Jiang Bai. Pertama, sekilas, lalu wajahnya kemerahan dan sampingnya menyamping, memberi Jiang Bai posisi bab 17 pencari legendaris. Mengangguk dan menyapa, Jiang Bai masuk, lalu pintunya ditutup. Kamar itu bukan kamar single standar, tempat tidur merah muda dipadukan dengan cahaya gelap, dan suasananya penuh. Kalau begitu, bisakah kamu mandi dulu? Sambil menarik napas dalam-dalam, wanita muda yang memukau itu tidak bisa menahan diri untuk berbisik, suaranya seperti nyamuk. Aku tidak bisa menahan diri untuk menundukkan kepala, dan seluruh rona merahnya tampak seperti apel matang. Ah, bagus. Sambil menggaruk kepalanya, Jiang Bai cukup malu. Hal semacam ini benar-benar pertama kalinya, kebalikan dari wanita muda yang memukau ini yang pemalu, apakah dia tidak malu? Atau kamu, datang dulu. Aku ingin pergi ke kamar mandi dan tiba-tiba teringat sesuatu, Jiang Bai bertanya balik. Aku mencucinya. Suara halus dan tak kentara itu terdengar lagi, dan suaranya benar-benar bagus, seperti burung lark yang renyah. Mengangguk, Jiang Bai menarik napas dalam-dalam. Itu, Su Mei, aku boleh bertanya padamu. Zhang membuka mulutnya, Jiang Bai juga tahu bahwa itu tidak boleh ditanyakan. Hal semacam ini sudah pernah dikatakan sebelumnya, tetapi kali ini, satu sama lain tidak berutang, tetapi dapat dikatakan bahwa itu juga wanita pertama miliknya sendiri, dan dia tampaknya menjadi pria pertamanya, sebagai orang yang sangat posesif, Jiang Bai tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Mengenai nama itu hanya dalam gairah, Jiang Bai tahu ketika pihak lain tidak sadar. Itu sangat tidak jelas, rasanya cukup buruk. Aku tidak mengatakan apa-apa, mengangkat kepalanya dan menatap Jiang Bai di depannya dengan cara yang aneh. Ketika dia bangun, dia memperlihatkan tubuh telanjang yang sempurna ke mata Jiang Bai. Dia dengan cepat menarik selimut dan kemudian duduk, menatap mata Jiang Bai dengan warna positif. Beberapa bertanya dengan ragu-ragu, meskipun ada penolakan dalam pidatonya, tetapi orang-orang telah mendengarnya, pada kenyataannya, penolakan itu tidak ditentukan. Aku seharusnya tidak bertanya, tetapi aku ingin bertanya. Saat Hening Jiang Bai berkata, berbicara tentang rokok, perlahan-lahan menyesap dan mengeluarkan gas putih. Keinginannya tidak besar, dia kadang-kadang merokok, tetapi dia tidak banyak memompa. Saat ini, dia sangat ingin memesan satu. Sepertinya pria seperti ini, ketika ada sesuatu, saya tidak bisa menahan diri untuk tidak memesan sebatang rokok. Aku ingin anak dengan suamiku, tetapi dia menghela napas, aku tidak tahu apa itu dari hatiku. Su Mei, yang tidak akan pernah mengatakan hal ini, masih terbuka. Bahkan dia tidak mengerti mengapa. Dia percaya pada pria kecil di depannya dan bahkan mengandalkannya karena mereka baru saja kehilangan keduanya dan mendapatkan yang pertama kali. Atau alasan lain, sifat wanita, dia tidak tahu, bagaimanapun, dia benar-benar tidak mampu menolak pikiran pihak lain. Pikiran ini tidak baik, sangat buruk, jadi Su Mei tidak sadar akan sedikit sifat mudah tersinggung. Ketika saya belum menyelesaikannya, alis Jiang Bai tampak telah menebak sesuatu, tetapi dia adalah pendengar yang sangat baik. Dia tidak menyela kata-kata Su Mei. Dia merasa bahwa ketika pihak lain berbicara, maka jangan menyela,
untuk Su Meilai. Mengatakan bahwa itu adalah pelepasan. Mendengarkan urusan Su Mei, Jiang Bai memiliki pemahaman umum tentang situasinya. Su Mei adalah seorang guru wanita yang mengajar di sekolah menengah. Adapun Jiang Bai, dia tidak tahu. Dia dan suaminya, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas hingga universitas sebelum teman-teman sekelasnya, dapat dikatakan sebagai masa kecil. Dua orang kecil tidak menebak, secara alami berbicara tentang cinta, pertukaran selalu mempertahankan cinta yang murni, ingin meninggalkan segalanya di malam pengantin baru. Ini adalah model cinta yang murni. Dua orang harus menikah dan memiliki kehidupan yang bahagia, tetapi yang buruk adalah yang buruk. Suaminya adalah seorang polisi, dan dia juga seorang polisi yang berani dan bermartabat. Dia terluka dalam suatu aksi beberapa hari sebelum pernikahannya. Sisanya baik-baik saja, tetapi saya tidak akan melakukannya selama sisa hidup saya. Saya telah melihat banyak dokter dan ahli tidak memiliki obat. Jadi dua orang telah menikah selama 5 tahun, Su Mei masih perawan, dan cinta baik asli kedua orang itu telah berangsur-angsur berubah. Suaminya semakin jarang pulang, dimulai dengan 2 hari, kemudian 3 hari. 4 hari, 1 minggu, setengah bulan, sekarang hanya 1 bulan kembali. Meskipun masih hormat, tetapi Su Mei dapat dengan jelas merasakan jenis keanehan, yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Beberapa hari yang lalu, saya sesekali melihat pesan di internet yang mengatakan bahwa beberapa orang lebih terasing karena ketidaksuburan, dan kemudian istri melahirkan seorang anak dengan dorongan dari suami. Hubungan antara kedua pasangan itu dipulihkan, yang membuat Su Mei po untuk hati, jadi dia berdiskusi dengan suaminya, dan kemudian ada yang seperti itu. Setelah mendengarkan ini, Jiang Bai tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang dahinya. Berita itu juga tahu bahwa itu sepenuhnya daring. Pikirkan tentang bagaimana Anda mungkin mengenakan topi hijau, bahagia, dan membantu Anda untuk bahagia. Apakah mungkin? Konon kabarnya, kabar itu ternyata hanya kabar burung belaka. Apakah wanita itu masih percaya? Dan bagaimana mentalitas suaminya, bagaimana bisa dia setuju? Benarkah saya merasa bahwa memiliki anak dapat mengembalikan perasaan dua insan, atau alasan lainnya? Apakah seni dapat terwujud dari kehidupan? Bab ke-18 dari lelaki tua, Dewa Kekayaan. Tetapi saya tidak tahu mengapa, setelah mendengarkan penjelasan Su Mei, hati Jiang Bai sedikit tidak nyaman, dan dia secara tidak sadar adalah pihak ketiga yang telah merusak pernikahan orang lain. Meskipun pihak ketiga ini tampaknya telah disetujui oleh kedua belah pihak, saya tidak berpikir itu begitu berselera. Adapun mengapa, Jiang Bai sendiri tidak jelas apakah cemburu. Masih ada yang lain, Jiang Bai tidak tahu. Aku pergi, terima kasih. Mengambil napas dalam-dalam, setelah menyelesaikan semua ini, Su Mei dengan lembut mencium pipi Jiang Bai, lalu bangkit dan berpakaian dan berbalik dan pergi. Pergi ke pintu, tiba-tiba teringat sesuatu, berbisik, hari ini, aku merasa sangat baik, tetapi tadi, aku telah menghapusmu. Kami tidak berharap untuk melihatmu lagi di masa depan. Jika kamu memiliki anak, aku akan merawatnya dengan baik. Tarif kamar telah berlalu, kamu bisa pergi besok. Jumlahnya, bagaimana aku bisa hamil pada suatu waktu, jika aku tidak perlu khawatir tentang apa yang harus dilakukan. Melihat sosok Su Mei yang bersiap untuk pergi, Jiang Bai tiba-tiba membodohi Tuhan, dan hampir membiarkan Su Mei jatuh. Aku hidup, itu hari ini, jika tidak, aku akan menemukanmu lagi. Untuk sesaat, Su Mei tergagap dan berkata, lalu melarikan diri dengan cepat untuk membiarkan Jiang Bai di tempat tidur. Pertama, saya melihatnya, dan kemudian saya tertawa. Namun, senyum sesaat berubah menjadi senyum pahit. Jiang Bai, yang berbalik dan bangkit, menemukan bahwa ada sesuatu yang ekstra di bawah bantal. Ketika saya membukanya, saya melihat itu seharga 10.000 yuan. Saya tidak tahu kapan itu ditempatkan oleh Su Mei. Di tempat dia baru saja tidur. Apa ini? Piao, atau nutrisi? Jiang Bai sedikit kelelahan, wanita ini benar-benar orang yang dicintai dan dibenci. Jika Su Mei ada di sini, saya tidak tahu apakah Jiang Bai tidak akan memberinya kepala muncul begitu saja sehingga 2 semburan kastanya. Lihatlah ponselnya, sebelum menambahkan Su Mei miliknya telah menghilang tanpa jejak, benar-benar membuat dirimu hitam. Jiang Bai terdiam. Dia menggelengkan kepalanya dan mengenakan pakaiannya. Jiang Bai meninggalkan hotel. Ketika dia pergi, dia melihat kemerahan di spray dan tersenyum.
Dia tidak tahu bahwa ketika dia berjalan keluar dari pintu, sesosok putih sedang menatapnya dan dia perlahan menghilang ke ujung koridor. Kemudian dia berjalan ke kamar dan melirik tempat tidur merah dan mengambil napas dalam-dalam. Aku mengeluarkan tas kecil dan meletakkan lembaran dokumen ke dalam pelukanku dan pergi dengan tergesa-gesa. Tidak menelepon Xiao Tian, Jiang Bai naik mobil dan pulang. Ketika dia pertama kali memasuki rumah sakit, dia melihat Lamborghini hitam cerah dan dua kendaraan komersial diparkir di lantai bawah komunitas Jiang Bai. Mobil jenis ini benar-benar langka. Anda harus tahu bahwa tempat tinggal Jiang Bai ini juga merupakan komunitas kelas menengah. Kadang-kadang, beberapa keluarga kaya juga memiliki sejuta mobil bagus, tetapi tidak banyak. Mobil sport sejutaan seperti ini, Jiang Bai saya belum pernah melihatnya di sini, dan saya tidak tahu siapa itu. Hualala, melihat Jiang Bai baru saja masuk, 3 atau 2 pintu terbuka pada saat yang sama, lebih dari selusin pria kulit hitam bergegas turun dari 2 kendaraan komersial, dan mengelilingi Jiang Bai sejenak. Lamborghini hitam keluar dengan sosok yang dikenalnya. Jas hitam berusia 30-an, dan pemuda yang tampak baik dan tampan perlahan berjalan menuju Jiang Bai. Ini tidak sama dengan Wu Tian, yang terobsesi dengan Yao Wei. Pria penguntit, bagaimana, ingin melakukannya padaku? Jiang Bai Mei mengangkat tangannya dan berdiri di sana dengan tangan di sekelilingnya. Ada sedikit sarkasme dalam nadanya. Anak-anak, keberanian tidak kecil, tidak takut. Penampilan Jiang Bai membuat Wu Tian sedikit tercengang. Mengapa aku harus takut? Jiang Bai tidak menunjukkan kelemahan. Haha, kamu punya anak kecil. Jika orang kebanyakan melihat situasi ini, diperkirakan dia sudah takut kakinya. Kamu berani berbicara banyak padaku, itu sudah cukup. Ya, aku mencarimu hari ini. Haha, tersenyum, Wu Tian tampaknya menemukan sesuatu yang menarik, melihat ke atas dan ke bawah, lalu berkata begitu. Kemudian melambaikan tangan, seorang pria berkulit hitam mengambil koper dari samping dan berjalan ke sisi Wu Tian. Wu Tian melambaikan tangannya, dan pria itu mengangguk. Kemudian dia membuka koper dan menghancurkannya. Uang kertas merah muncul di depan Jiang Bai dan tampak setidaknya beberapa ratus ribu. Apa maksudmu? Jiang Bai tertegun alisnya. Meninggalkan Yao Wei, 500 ribu ini untukmu. Ini adalah pilihan. Ada banyak 500 ribu anak muda sepertimu, cukup untukmu menghabiskan waktu, mencari beberapa gadis kecil yang cantik untuk bermain dengan santai. Aku harap kamu tidak akan muncul di depan Yao Wei di masa depan. Aku akan memberimu 3 hari. Kamu dapat menemukan solusinya. Singkatnya, kamu tidak boleh membiarkan Yao Wei tahu bahwa itu adalah alasanku. Kamu putus dengannya dan kemudian meninggalkannya. Kata Wu Tian menyatukan kotak itu dan kemudian melemparkannya ke Jiang Bai. Jiang Bai mengulurkan tangan dan koper itu jatuh dengan kuat di tangannya. Pilihan, jika aku tidak setuju, Jiang Bai berkata dengan ragu-ragu. Tidak setuju, jika kamu tidak setuju, itu sederhana. 500 ribu masih milikmu, beri kamu waktu 1 hari untuk mengirim pulang, ini adalah biaya pemakamanmu. Aku akan membiarkanmu Senjiang besok malam. Wu Tian mencibir, setelah berbalik, dia berbalik dan berjalan pergi. Sekelompok pria di sebelahnya melirik Jiang Bai sekilas, lalu pergi. Ah, aku janji. Melihat Wu Tian, yang sudah berada di kereta dan siap berangkat, wajah Jiang Bai menunjukkan senyum cerah, dia tersenyum dan setuju. Dia tidak ada hubungannya dengan Yao Yao, tetapi dia tidak meninggalkan apapun. Ini adalah tembakan 500 ribu. Ketika dia berbicara tentang pembunuhan, dia berteriak dan minum 6 orang begitu banyak. Bagaimana saya bisa melakukan ini? Penyewa ini dapat memiliki hubungan kentut dengan Yao Wei, dan keduanya telah melihatnya sekali. Kamu hitung. Wu Tian haha tersenyum, lalu menginjak pedal gas, mobil sport mengeluarkan suara menderu. Sekejap mata menghilang dari depan Jiang Bai, hanya menyisakan jejak ban suatu tempat, jadi Jiang Bai berulang kali menggelengkan kepalanya, barang ini benar-benar bodoh, jadi mengemudi saya pikir Anda dapat mengemudi selama beberapa hari. Dan saya berjanji untuk meninggalkan Yao Yao, itu karena saya tidak pernah dekat dengannya. Mengenai menghilang, ia tidak bermaksud untuk pergi. Menggelengkan kepalanya dan tertawa, mengabaikan kedua idiot itu, Jiang Bai berbalik dan pergi. Dia juga tahu bahwa Wu Tian berani menjadi begitu sombong, dan tembakannya ratusan ribu, sama sekali tidak sederhana, tetapi dia tidak takut pada Jiang Bai. Entah hantu apa yang kulihat hari ini, aku datang untuk memberi diriku uang.
Aku datang ke acara seperti itu pagi-pagi sekali, dan aku tidur dengan seorang wanita muda yang cantik. Aku juga mendapat biaya nutrisi 10.000 yuan. Kemudian dua orang idiot yang secara tidak dapat dijelaskan mengaku sebagai orang yang mereka cintai memberiku 500.000 lagi, dan mereka mendapat 50 dalam satu hari. Puluhan ribu? Aku tidak tahu apakah itu keberuntungan atau keberuntungan. Bagaimana kamu mengirim uang untuk dirimu sendiri? Bukankah hari ini orang tua itu datang, bahkan dewa? Kekayaan ada di pintu. Dengan pikiran aneh ini, Jiang Bai memasuki pintu, naik ke atas, baru saja keluar dari lift, dan melihat sosok ungu muncul di depannya. Apakah Wu Tian hanya mencarimu? Maaf, aku tidak menyangka dia akan menemukanmu lagi. Itu akan membuatmu kesulitan, dia tidak memperlakukanmu. Orang yang datang bukanlah orang lain. Itu adalah tetangga Jiang Bai, Yao Wei, yang muncul di sini pada saat Jiang Bai naik ke atas. Dia tampak sedikit terburu-buru. Diperkirakan dia baru saja menemukan lantai atas di lantai atas, karena dia sedang memperhatikan Jiang Bai. Jelas agak aneh. Ah, tidak apa-apa, biarkan aku meninggalkanmu. Jiang Bai haha tersenyum dan melihat ke atas dan ke bawah Yao Yao. Tidak heran Wu Tian begitu cemas dan menguntit, wanita ini benar-benar pantas mendapatkan kata, keluarga, yang sebanding dengan gadis berkacamata yang luar biasa, Su Mei saat ini, tetapi keduanya benar-benar berbeda gaya. Yao Hao ekstrovert, dan tubuhnya panas dan glamor. Meskipun dia tidak melakukan apapun dengan sengaja, dia memperlihatkan pesona di antara gerakannya, yang membuat orang ingin berhenti, belum lagi berdandan. Yao Yao juga mencoba yang terbaik untuk membuat keuntungannya sendiri. Bermain sepenuhnya, dua kali melihatnya dua kali mengenakan rok pendek hanya bisa dililitkan di pantat, dan tubuh bagian atas selalu sedikit salju dan putih terekspos, samar-samar membuat orang muncrat. Adapun Su Mei, jangan menatapnya sebelum mengobrol, dan mengirim foto, dan tampaknya sama panasnya dengan Yao Wei. Setelah kontak, Jiang Bai tahu bahwa itu semua palsu. Ketika dikirim, Su Mei sepenuhnya salah. Dalam kasus garis, dia pada dasarnya adalah wanita yang konservatif, rasional, dan pemalu. Dia sepenuhnya sejalan dengan identitas profesionalnya. Hanya karena alasan khusus dia telah membuat sesuatu yang tidak biasa. Itu benar-benar berbeda dari Yao. Apa yang kamu katakan? Dia tidak memberitahumu bagaimana. Yao menyipitkan alisnya dan menyebut Wu Tian, dan ada sedikit kemarahan di pipinya yang nakal. Bagaimana? Lelucon macam apa? Teman ini baik. Hei, 500.000, biarkan aku meninggalkanmu, murah hati. Menepuk koper di dada, Jiang Bai haha tersenyum dan berkata, tidak, aku bangga menjadi malu. Apa? Kamu mengambil uangnya? Bagaimana orang ini sepertimu? Wajah Yao Yan tiba-tiba berubah, suaranya meningkat satu oktav, dan kemarahan ada di kepalanya, menunjuk ke Jiang Bai. Apa yang terjadi padaku? Orang-orang berkata, atau aku akan mengumpulkan uang untuk meninggalkanmu, atau mengambil uang ini adalah biaya pemakamanku. Aku akan menenggelamkan diriku di sungai besok. Apa yang kamu katakan tentang aku? Aku berkata Nona, triknya hanya tetangga. Aku tidak bisa melakukannya untukmu. Jiang Bai segera menatap Yao Hao dengan mata putih besar, sama sekali mengabaikan mata pihak lain yang membara, tidak marah. Singkatnya, kesombongan Yao Hao menghilang. Dia menatap Jiang Bai yang lemah dan lemah. Itu, maka kamu tidak dapat mengumpulkan uangnya, dan mengumpulkan uangnya, hanya. Apaan sih? Pertama, aku sama sekali nggak ada hubungan apa-apa sama kamu. Dia suruh aku pergi dari kamu. Aku nggak pernah dekat sama kamu. Aku udah lakuin itu. Aku udah dapat ketenangan pikiran. Kedua, meskipun aku udah terima uangnya, aku masih punya. Hubungan apa? Kamu nggak usah peduliin. Dia nggak peduli lagi sama dia. Kalau aku udah terima uangnya, apa aku jual dia ke dia? Kalau memang bagus, paling nggak dia cuma bernilai 1 atau 2.500.000. Hukumnya namanya Hanako. Sambil mengulurkan asteris, Jiang Bai nggak ngejelasin satu persatu. Ya, kalian, beneran deh, nggak tahu malu. Ucapan Jiang Bai udah bikin dia bersemangat banget, dan mata Yao langsung melotot marah. Dia ngeliat Jiang Bai dengan tatapan aneh. Wajahnya menunjukkan senyum main-main dan mengembalikan posturnya yang menawan. Begitulah yang terjadi dengan Jiang Bai. Nggak tahu malu dan nggak tahu malu, ini bukan masalah besar. Aku ini bisnis yang sah. Kamu suka sama aku
aku nggak peduli sama dia. Ya, aku akan memberitahumu besok, aku tidak ada hubungannya denganmu. Melambaikan tangannya, Jiang Bai berkata dengan malas, lalu berbalik dan pergi, siap untuk membuka pintu dan tidur nyenyak. Hanya berjarak 2 langkah, aku menemukan bahwa sudut pakaianku tertegun. Detik berikutnya, Yao Yao memposting seluruh tubuh, dan bibir yang halus menelan udara panas dan mengumpulkannya di telinga Jiang Bai, dengan pesona orang-orang yang lelah. Nada berbisik, kakak kulit putih, kamu orang jahat, bahkan membawa saudara perempuannya untuk membuat kesepakatan dengan seseorang, bagaimana kamu bisa membiarkan saudara perempuanmu melihat seseorang nanti? Kamu berkata, kamu melakukan ini. Haruskah kamu membagi saudara perempuanmu? Petik 2. Berapa skornya? Ini milikku. Jiang Bai mulai menikmatinya sedikit. Setelah mendengarkan ini, dia segera mengubah wajahnya dan memeluk koper. Dia waspada terhadap tampilan Yao Wei yang tidak normal, dan setengah dari artinya tidak dibahas. Kamu adalah iblis. Apa dua hubungan di antara kita? Kamu benar-benar mengatakan bahwa kamu sangat sedih untukku. Kamu mendapatkan ini untuk adikmu, tetapi kamu tidak bisa begitu berhati nurani. Reaksi Yao Wei terhadap Jiang Bai memancarkan desahan amarah, tetapi itu menghilang dalam sekejap dan digantikan oleh sedikit kesedihan. Jangan, kamu tidak bisa. Hal lain apapun baik untuk dibicarakan, uang bukan untuk membahas hal semacam ini. Kamu dapat memiliki lebih banyak uang daripada aku. Lihat apakah pakaianmu kurang dari puluhan ribu. Ada mobil dan rumah, daripada aku. Aku kaya, dan jam tanganmu lebih dari beberapa ratus ribu. Mengapa repot-repot mengambil uang anakku yang pahit? Aku seorang pustakawan. Aku harus membayar gaji 1.800.000 sebulan. Jangan pernah memikirkannya. Jiang Bai tidak menyerah. Sejujurnya, dia benar-benar tidak punya uang. Jangan lihat dia. Dia punya dunia yang besar dan punya Susian. Tapi dunia yang besar adalah aset tetap. Meskipun bisa diperoleh setiap bulan, tapi belum terlihat. Mengenai biaya draft, itu tidak berhasil. Sekarang, dia hanya punya puluhan ribu keping di tubuhnya, dan 500.000 adalah jumlah uang yang sangat besar. Belum lagi tulang Jiang Bai memiliki sedikit atau banyak gen yang tidak kenal ampun, dan tentu saja tidak akan setuju. Kalau begitu aku akan menelepon Wu Tian besok, mengatakan bahwa kamu tidur denganku malam ini, dan mengatakan bahwa uangnya dikumpulkan dan biarkan dia pergi. Lembut tidak keras, tubuh Yao Yao meninggalkan Jiang Bai, tangannya dada cincin tersenyum dingin. Kamu benar-benar keluar, kamu bisa, aku tidak mampu, memberimu 10.000. Jiang Bai terdiam dan berpikir untuk memberi 10.000. 10.000, kau mengambil 500.000 untuk memberiku 10.000. Aku, setidaknya 400.000, Wu Tian memberimu uang juga ditujukan padaku. Aku pantas mengambil kepala besar, aku ingin 400.000 memberimu 100.000, itu pantas untukmu, kalau tidak aku akan memanggil Wu Tian besok. Mendengar angka 10.000 ini, Yao Yao tampaknya melompat pada saat yang sama seperti kucing di ekor, dan dia menunjuk ke umpatan Jiang Bai, tetapi dia masih menahannya dan memberikan proposal seperti itu, dibandingkan dengan Jiang Bai. Itu cukup murah hati. Aku akan memberimu 100.000 masih hampir sama. Aku 8 dari kalian. Aku tidak bisa memberitahu apa yang harus kukatakan. Sejujurnya, aku benar-benar tidak takut padanya. Jiang Bai tidak menunjukkan kelemahan. 73. Tidak. Tanggal 4 Juni. Tidak mungkin. 55. Telah terjual. Kedua orang itu sangat tidak bermoral sehingga Anda datang kepada saya dan tidak saling memberi. Tetapi sayangnya Jiang Bai jelas bukan ahli tawar-menawar. Yao Wei keras dan lembut, dan dia melakukan segalanya tanpanya, membagi uang menjadi dua. Dua orang yang memalukan itu sama sekali mengabaikan Wu Tian yang malang, dan mereka menyelesaikan uang itu dengan tenang. Mereka dengan senang hati pulang, dan Yao Yao juga menghadiahi pipi Jiang Bai dengan cetakan bibir merah muda. Saya tidak tahu apakah Wu Tian melihat pemandangan ini, apakah itu akan segera menghancurkan anjing dan pria yang menipu ke sungai secara langsung tanpa disadari, butuh waktu lebih dari setengah bulan. Setengah bulan ini hari-hari Jiang Bai sangat lembab, dan setiap hari, pengetahuannya tentang geometri bertambah. Hanya dalam waktu setengah bulan, subjek apapun dapat dibandingkan dengan mahasiswa doktoral terbaik, ekonomi, budaya, politik, biologi, sejarah, dan sebagainya semuanya atau tidak sama sekali, dan setidaknya 8.000 buku telah dicerna secara menyeluruh oleh Jiang Bai. Selain membaca buku pada hari kerja,
Jiang Bai akan pergi ke dunia besar setiap 2 hari sekali, dan itu akan diserahkan kepada Li Qiang dan Su Jie. Bisnisnya semakin makmur, kecuali orang-orang yang menonton adegan itu dan semuanya berubah menjadi Su Jie. Petugas keamanan juga telah digantikan oleh seorang pria muda yang bertubuh besar. Mengenai apa yang ada di dalam, Jiang Baixin mengerti bahwa tidak ada lagi kendali atas satu mata. Orang-orang ini sebagian besar mencari Su Jie, tetapi mereka sama sekali tidak melakukan sesuatu untuknya. Hanya saja dia tidak mengelolanya secara langsung, tetapi semua orang tahu siapa bos besar yang sebenarnya. Secara khusus, Jiang Bai menjadi terkenal dalam Perang Dunia Pertama. Satu orang menyapu Su Jie, termasuk 24 orang. Dia bahkan lebih dikabarkan oleh sekelompok anak muda. Setiap kali Jiang Bai pergi, dia bisa merasakan antusiasme pemujaan. Yang tidak diketahui Jiang Bai adalah bahwa tidak hanya puluhan orang di dunia besar yang tahu catatan memalukannya, tetapi seluruh Upper East Side sebenarnya diam-diam mewariskan namanya. Jiang Bai bukanlah orang di sungai dan danau. Dia tidak pernah berpikir untuk menjadi sungai, tetapi namanya diwariskan oleh banyak orang. Bagaimanapun, Su Jie adalah salah satu tokoh teratas di seluruh Upper East Side. Barang-barang itu banyak bicara. Ketika Anda melihat orang-orang, Jiang Bai sangat kuat. Sekarang Jiang Bai hidup dan menjadi saudara nomor 1 di sungai dan danau. Saya tidak berani mengatakan bahwa setidaknya di Upper East Side, itu keras. Saya tidak tahu berapa banyak anak muda dan campuran yang ingin masuk ke bawah pintunya. Puluhan orang direkrut di dunia besar, dengan sukarela menjalankan upah rendah untuk melakukan penjaga keamanan agar bisa menikah. Masih belum keluar dan mengatakan orang Jiang Ge, yang lain telah menangkap 3 poin. Artinya, keluar adalah wajah yang terdengar seperti orang bodoh. Jiang Bai ini tidak tahu, dapat dikatakan bahwa itu benar-benar tiba-tiba. Selain 2 hal ini, Ma Changyang tidak menganggur selama 2 bulan terakhir. Dia mengatur untuk meluruskan perusahaan filmnya, mengubah namanya sesuai permintaan Jiang Bai, dan mengubah nama Dragon Film. Mencari seseorang untuk melakukan LOOG, tetapi juga mencari seseorang untuk mengubah papan nama, tetapi juga secara khusus meminta Jiang Bai untuk meminta kartu identitas untuk mentransfer industri ke Jiang Bai terlebih dahulu. Dari awal hingga akhir, tidak ada yang menyebutkan uang, tetapi itu membuat Jiang Bai agak malu. Tampaknya semua orang sibuk, dan dia menganggur sendirian. Selain membaca buku, dia genit. Adapun siapa yang masih bertanya. Apakah itu saudara perempuan tetangga Jiang Bai yang mempesona? Sejak saat itu, hubungan antara Jiang Bai dan Yao Wei menjadi lebih dekat secara signifikan. Mereka telah saling menyapa dan sangat ramah. Yao Yi tampaknya suka mempermainkan Jiang Bai, dan dari waktu ke waktu, pesonanya meletus dan tergoda. Dapatkan darah putih sungai. Yang aneh adalah bahwa Wu Tian bahkan tidak mencari Jiang Bai sejak hari itu, dan dia tidak tahu apakah Yao Yao mengatakan sesuatu. Selama sekolah siang hari, sepupu kecil itu datang untuk mengantarkan makanan setiap hari. Meskipun masih sulit, hujan dan tak terbendung, Jiang Bai perlahan merasakan beberapa perasaan. Pada malam hari, dia masih bisa menggoda tetangga yang cantik. Sejak hari itu Su Mei tidak pernah menghubungi Jiang Bai lagi, seolah-olah dunia manusia telah menguap. Hei, kakek, cucumu menelepon. Kakek, cucumu menelepon. Duduk di meja manajemen buku hari ini, aku mengambil salinan, analisis mimpi, karya Freud. Ponsel Jiang Bai yang dinikmati tiba-tiba berdering. Nada dering baru ini, dering-dering, seluruh perpustakaan ratusan orang di mata orang-orang, Jiang Bai tidak buruk. Hei halo, siapa kamu? Sekilas, itu adalah nomor yang aneh, Jiang Bai sekilas, dan kemudian bertanya dengan sopan. Apakah itu sepupu? Aku Ma Suyuan. Ada suara wanita di telepon. Itu adalah teman sekamar Lin. Sebelum Jiang Bai melihatnya, gadis-gadis itu tidak buruk. Terutama, Ma Suyuan ini memiliki hubungan terbaik dengan Lin Biaoru. Pada saat itu, dia juga mengolok-olok kedua wajah itu, dan kemudian mengambil inisiatif. Ponsel Jiang Bai, tetapi tidak pernah dihubungi. Lihatlah penampilannya pada pukul 6 atau 7, bagaimana kamu menyebut dirimu saat ini? Halo, apakah ada sesuatu tentang Suyuan? Jiang Bai bertanya sambil tersenyum, dan dia sangat pandai menghadapi gadis keren yang datang dari kota utara ini. Begitulah masalahnya, baru saja Zhang Tianang mengambilnya. Sepertinya jika ada yang ingin ditanyakan padanya,
dia menelepon untuk mengirim pesan hari ini, dan sepertinya itu cukup sulit. Jika dia ingin makan bersamanya, dia akan membantu, tetapi saya selalu merasa bahwa itu tidak sesederhana itu. Zhang Tianang bukanlah hal yang baik di sekolah. Saya mendengar bahwa ada seorang siswi sekolah yang telah menggugurkannya. Saya mendengar bahwa saya telah melakukan banyak hal buruk di luar. Saya tidak merasa nyaman, jadi saya. Mas Suyuan berkata perlahan, nada perhatiannya terbukti dengan sendirinya. Kemana mereka pergi? Setelah mendengarkan ini, wajah Jiang Bai berubah dan nadanya tidak baik. Apa yang bisa dimiliki Lin Biaoru? Tidak sebanyak itu. Sungguh, saya sudah mengatakan ini dengan gadis itu, mengapa dia tidak mempercayainya? Apa maksud Zhang Tianang ini? Bukankah itu berarti keluarganya tidak kecil? Benar-benar membantu, tidak bisakah kamu tahu bahwa ini sudah diselesaikan? Tidak bisakah kamu tahu hubunganmu dengan Su Jie sekarang? Bagaimana kamu masih berbohong kepada Lin Biao? Makan, aku khawatir itu tidak sesederhana itu. Sepertinya itu Hotel Marriott. Aku tahu, kamu bisa tenang, aku akan menanganinya. Setelah menjawab, Jiang Bai menutup telepon dan berbalik dari sekolah. Xiao Tian telah berjalan-jalan di sekitar sekolah sepanjang waktu. Panggilan telepon berdering, Jiang Bai masuk ke mobil dan bergegas ke Hotel Marriott. Di tengah jalan, aku pikir aku merasa sedikit salah ketika pergi sendiri. Aku menelepon Su Jie, itu bukan ketakutan seseorang, tetapi kekuatan tempur pribadi Jiang Bai bagus, tetapi akibatnya masih bagus untuk pekerjaan Su Jie. Jaringan kargo rumit, terutama industri kepolisian memiliki hubungan yang baik. Apa yang sebenarnya terjadi? Tangan putih, sisanya juga membiarkan Su Jie berurusan dengan yang terbaik. Pada kenyataannya, berbagai hubungan eksternal dunia, menghabiskan uang untuk memberikan hadiah, menarik hubungan tidak semua yang dilakukan Su Jie. Bos, Anda dapat yakin, saya akan segera pergi. Su Jie mendengarkan kata-kata Jiang Bai, dan tidak mengatakan apa-apa selain melompat dengan keras, dan orang-orang segera membunuh para raksasa. Ketika Jiang Bai tiba, Su Jie telah tiba, dan dia dikelilingi oleh seorang pria parubaya. Kakak, ini adalah Presiden Hotel Marriott, teman lama, saya baru saja menghubungi, orang yang Anda katakan Zhang Tianang ada di atas. Halo, Tuan Jiang, Chang Jun jelas orang yang tahan lama. Meskipun Jiang Bai masih muda, dia tidak memiliki sedikit pun penghinaan, dan dia bergegas untuk berjabat tangan dengan penuh semangat. Marriott adalah hotel bintang 5 dengan banyak nilai. Dapat memiliki industri seperti itu. Nilai dan perhatiannya terhadap orang-orang lancar dan ramah. Tidak heran bisa berteman dengan Ma Changyang.